Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi, ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan lewat ibadah saat ini. Sama-sama kita berdoa, minta tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Kami bersyukur atas segala kasih setiamu dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami datang padamu lewat ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih karuniamu, pengurapan Roh Kudusmu boleh turun mengurapi ibadah ini. Dari awal sampai selesainya kami menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan segalanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Mari angkat penyembahan kita bagi Tuhan saat ini dalam kemuliaan-Nya. Yesus, bawa kami dalam hadirat-Mu, menikmati baik-Mu.
Haleluya. Sampai selamanya Anak Domba berkata, mari nyatakan, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan sampai selamanya. Anak Domba berkata, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Ku datang bersujud, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari dengan segenap hati tinggikan Dia. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi umat Tuhan nyanyikan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, bisa sambil mengangkat tangan kita, tak pernah habis. Tinggikan Dia. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang ajaib untuk kehidupan kami. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan, setiap umat-Mu dimanapun mereka mendengar, hidup mereka diubahkan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, untuk yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Melihat dengan Berbeda. See differently. Saya percaya kadang-kadang memang dalam hidup ini seringkali kita bertanya, mengapa sih ada beberapa orang yang bisa berkata terima kasih, bahkan bisa bersyukur akan kehidupan ini. Saudara. Tapi ada juga sebagian orang seringkali begitu pesimis akan kehidupannya. Lebih sering mengeluh, lebih banyak menggerutu dan sebagainya. Hidup ini susah, hidup ini payah. Jadi mereka seolah hanya mengeluh dan mengkritik begitu banyak dalam kehidupannya. Saya percaya ini semua karena mereka punya cara pandang yang berbeda akan kehidupan. Saudara. Nah saat ini kita akan belajar ada satu tokoh di Alkitab yang luar biasa, yaitu Nehemia. Bagaimana Nehemia ini dia memperlihatkan memiliki cara pandang yang berbeda dalam kehidupan dia. Kita lihat sama-sama, kita akan belajar tokoh ini saudara sekalian. Mari kita baca dalam Nehemia pasal 8 ayat 10 sampai 13. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra, ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Saudara, ini menarik sekali. Ada beberapa hal yang terjadi pada waktu Nehemia menyampaikan firman Tuhan pada waktu. Ada dua hal. Yang satu, umat Tuhan pada itu menangis. Tapi uniknya luar biasanya Nehemia menyuruh mereka, ayo jangan nangis, tapi bersukacita. Karena kita tahu umat Tuhan pada itu begitu mengalami kesedihan, kesusahan. Karena mereka baru balik kembali tentunya dari pembuangan. Saudara sekalian, tapi Nehemia mengatakan jangan meratapi, jangan susah hati, bersukacitalah. Saya percaya Nehemia sedang melihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan ini. Ketika Anda pun mengalami tantangan, pencobaan, persoalan yang berat sekalipun, Tuhan mau mengajar kita untuk melihat dengan perspektif yang berbeda. Tentu dengan cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin. Saya percaya bahwa kalau kita melihat dengan perspektif yang berbeda dalam persoalan hidup kita, bahwa kita yakin Tuhan selalu ada di tengah-tengah persoalan hidup kita. Ia selalu menyertai Anda semua dan saya pun demikian. Amin, saudara. Nah, mari kita ada satu ayat yang luar biasa. Habakuk pernah bilang begini, Habakuk 3, 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saya itu mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Wow, luar biasa. Mungkin kalau saya bawa dalam kondisi sekarang, saudara, mungkin saya bisa bilang begini, meskipun Anda diberhentikan dari pekerjaan Anda, meskipun perusahaan tempat Anda bekerja tutup, meskipun usaha yang Anda lagi geluti mengalami masa-masa sulit, meskipun Anda lagi mengalami sakit, ataupun keluarga Anda lagi sakit, meskipun hubungan Anda lagi mengalami persoalan, meskipun mungkin tunangan Anda beralih ke lain hati, Anda di ghosting, Anda ditinggalkan, tapi Anda tetap berkata, aku akan tetap bersukacita. Tuhan itulah kekuatanku. Wow, ini keren, saudara. Saudara sekalian, Anda punya cara pandang yang berbeda. Dan saya percaya kalau Anda punya cara pandang yang berbeda, melihat yang berbeda, masalah Anda akan Tuhan ubahkan menjadi berkat yang luar biasa. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita sudut pandang yang baru dalam kehidupan ini. Takut saudara, Anda mesti pasti kenal Walt Disney. Ketika awalnya Walt Disney sebelum dibangun Disneyland di Anaheim, di Amerika Serikat, saudara. Awalnya Walt Disney membeli tanah yang sangat luas di tengah gurun, saudara. Wah, banyak orang yang mencemooh. Bodoh banget tuh Walt Disney. Sampai beli tanah di padang gurun, dia mau bikin apa? Siapa yang mau ke sana? Tapi Walt Disney melihat dengan berbeda, saudara. Hari ini, seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Disneyland untuk bisa menikmati taman bermain yang begitu besar sekali. Saudara sekalian, saya mau mengajak saudara semua begini. Anda bisa lihat di slide ini. Boleh nggak saya tanya kepada semua pemirsa, semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Anda melihat gambar ini vas bunga, atau Anda melihat dua orang pria yang lagi berhadapan? Atau Anda mungkin melihat kedua-duanya? Next slide lagi. Anda melihat ini 3 balok atau 4 balok? Atau Anda melihat kedua-duanya? Next slide. Anda lihat lagi slide berikutnya. Anda melihat gambar ini seorang gambar nenek tua atau gadis muda, saudara? Boleh saya tanya, siapa yang melihat gambar nenek di sini? Angkat tangan. Mungkin saudara, oh saya Pak Rudi, mungkin secara online sudah sekalian ya. Siapa yang melihat gadis muda? Anda bisa, oh saya Pak Rudi. Ya angkat tangan melihat gadis muda, itu berarti Anda punya hati yang muda. Keren kan? Kalau Anda melihat nenek-nenek, itu berarti Anda kemungkinan bisa melayani orang-orang tua atau orang-orang jompo. Just kidding, saudara. Anda intermezzo, saudara sekalian, apa yang saya mau katakan begini, saudara. Anda perhatikan, ternyata bahwa satu objek, tapi orang bisa melihat berbeda. Kenapa bisa? Karena begini, saudara. Kita melihat dan memasukkan fakta itu ke dalam bingkai pikiran kita, saudara sekalian. Sehingga orang berbeda-beda bisa melihatnya. Saya kasih contoh yang realistis. Anda tahu dilarang merokok karena merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Tapi masih banyak orang yang merokok. Biarpun diberitahu bahwa itu berbahaya, tapi mereka tahu faktanya itu berbahaya. Tapi bingkai pikiran mereka mengatakan itu untuk orang lain. Saya mah tidak. Atau orang narkoba. Tahu narkoba itu menghancurkan hidupnya. Tapi mereka tetap juga pakai. Kenapa? Karena bingkai pikiran mereka mengatakan lain. Itu tidak apa-apa bagi saya. Tapi kan kita lihat banyak kecanduan, akhirnya banyak yang meninggal. Bahkan menjadi kecanduan dalam hidupnya. Ini yang saya mau sampaikan. Fakta tidak bisa mengubah seseorang. Ketakutan kadang-kadang tidak bisa mengubah seseorang. Bahkan dorongan, force dari luar itu sudah tidak bisa mengubah seseorang. Pertanyaannya, apa yang bisa mengubah kehidupan kita sehingga kita bisa melihat berbeda? Nah, hari ini saya mau share, berbagi kepada saudara dari peristiwa Nehemia ini. Ada 3 hal. Yang pertama, apa yang mengubah kehidupan kita sehingga bisa melihat berbeda? Yaitu kalau Anda punya relate, hubungan. Hubungan dengan siapa? Yang paling pertama adalah dengan Tuhan. Saudara. Kita lihat Nehemia pasal 1 ayat 4 dengan 2, pasal 2 ayat 4. Firman Tuhan luar biasa bilang begini. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Anda lihat ayat-ayat ini, masih banyak ayat yang berikutnya, saudara. Betapa Nehemia punya hubungan sama Tuhan yang begitu dekat.
Firman Tuhan katakan ia selalu naikkan doanya, saudara. Saya percaya kalau Anda dekat sama Tuhan, ketika ada pun pergumulan, tantangan pun, Anda akan punya cara pandang yang berbeda. Anda akan bisa katakan, semua ini pasti bisa berlalu, persoalan hidup ini. Anda katakan, Tuhan tetap kekuatan saya. Amin, saudara. Saya teringat ada suatu kisah, suatu kali anak-anak di sekolah ditanya oleh ibu gurunya. Ibu gurunya bilang begini, anak-anak menurut Anda siapakah Tuhan itu? Ada seorang anak namanya Anto. Dia bilang, saya bu guru, Tuhan itu adalah hakim. Dia mengadili orang-orang yang jahat. Wah, benar juga. Stephen jawab, menurut saya bu guru, Tuhan itu adalah seorang dokter. Wah, dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Wah, benar juga nih. Ada yang bilang lagi, Michael bagaimana kamu? Wah, menurut saya Tuhan itu adalah seorang konglomerat yang bisa memberikan segala-galanya. Kemudian ada satu anak namanya Sarjo. Menurut kamu Sarjo bagaimana? Dengan suara lemah anak ini, Tuhan itu adalah, katakan Tuhan itu adalah seorang pemulung. Gurunya kaget, maksud kamu bagaimana? Karena pemulung itu mengambil barang yang tidak berguna dan mengumpulkannya. Dia membersihkannya sehingga barang itu bisa menjadi berguna. Wah, keren, luar biasa saudara sekalian. Doa saya hari-hari ini untuk Anda semua. Anda melihat Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang baik. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Engkau yang percaya katakan amin saudara sekalian. Ini yang pertama, membangun hubungan relate dengan Tuhan. Karena itu mempengaruhi melihat cara pandang kita berbeda. Yang kedua yaitu membangun hubunganmu dengan sesama. Sering kali saya katakan kepada saudara sekalian, pergaulan itu ibarat lift. Saudara. Kalau kau mendapatkan pergaulan yang baik, maka bisa mengangkat hidup Anda. Tapi kalau Anda ketemu, bergaul dengan pergaulan yang salah, maka itu akan bisa menurunkan hidup Anda. Anda perhatikan nanti baca pasal Nehemia pasal 3. Saudara. Karena ini agak panjang, jadi karena waktu saya nggak bacakan. Bagaimana Nehemia meminta membangun hubungan dengan orang-orang yang nanti akan membantu pembangunan tembok Yerusalem. Kalau Anda baca, ini menunjukkan Nehemia bukan hanya membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi dia juga membangun dengan sesamanya. Saya mau sampaikan ini penting. Walaupun saya sudah pernah sampaikan berulang-ulang kali. Bergaulah dengan orang yang bisa memberikan energi yang positif dalam hidup Anda. Baca buku-buku orang yang sukses hebat. Orang-orang yang berpikir positif. Dan membangun hubungan dengan orang-orang yang berpikir positif, saudara sekalian. Saya tetap menyampaikan firman Tuhan ini yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang gini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, apa yang mengubah kehidupan kita sehingga kita bisa melihat berbeda, yaitu yang namanya repeat, pengulangan. Saudara. Kalau Anda baca nih Nehemia 1 ayat 6, firman Tuhan bilang begini, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkan doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Anda perhatikan soal ayat ini. Anda lihat kehidupan Nehemia. Nehemia menaikkan doanya siang dan malam. Besoknya siang dan malam. Nehemia tahu apa yang namanya prinsip pengulangan repetition itu, saudara sekalian. Karena pengulangan itu sangat penting untuk kita semua anak-anak Tuhan. Kalau Anda baca Ulangan 6 ayat 7. Firman Tuhan kata begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan katakan kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita berulang-ulang firman Tuhan tersebut. Kalau Anda baca Yosua pasal 1, 6 sampai 9, ada kalimat yang diulang sampai 3 kali. Apa itu kalimatnya? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berulang-ulang kali, saudara sekalian.
Saya mau sampaikan next slide. Sebuah pernyataan daripada Anthony Robbins bilang begini. Repetition is the mother of skill. Ibu dari sebuah keterampilan, keahlian seseorang adalah pengulangan. Saya mendapatkan sebuah pernyataan dari seorang ahli namanya Malcolm Gladwell. Di dalam bukunya Outliers, dia katakan begini, seseorang semakin ahli apabila melakukan pengulangan selama 10.000 jam. Dan sebenarnya Gladwell ini mengambil tulisan dari seorang ahli saraf bernama Daniel Levitin sebagai acuan argumen dia, saudara sekalian. Bahwa Daniel Levitin ahli saraf ini pernah meneliti dari bagaimana orang-orang yang hebat. Ada komponis, pemain bola basket, penulis novel, pemain ski es, pianis konser, pemain catur. Ya saudara sekalian, dia teliti bahwa orang-orang itu semakin ahli ketika mereka melakukan pengulangan latihan selama 10.000 jam lebih dalam kehidupan dia. Pertanyaannya begini, berapa lama sih Pak Rudi 10.000 jam itu? Sederhana sekali disebutkan oleh sang penulis, 10.000 jam itu sama dengan berlatih 10 tahun, selama 10 tahun. Dengan perhitungan, kalau Anda latihan pengulangan 3 jam sehari. Atau 20 jam seminggu. Nah itu benar saudara. Kalau orang latihan mau jadi juara dunia, juara bulu tangkis, badminton. Kalau dia masuk usia 8 tahun, kalau dia latihan setiap hari 3-5 jam, maka kurang lebih 7-8 tahun dia sudah jadi ahli. Orang masuk umur 8 tahun, 8 tahun kemudian 16 tahun, makanya sudah bisa juara junior dan sebagainya. Sudah mulai makin bagus saudara sekali. Dan ini benar. Bapak Ibu mungkin saya hanya refresh Anda. Pada tahun 2016, ganda campuran kita Indonesia bernama Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir itu juara Olimpiade medali emas di Rio de Janeiro tahun 2016. Saudara. Juara ganda campuran. Saya membaca setelah juara mereka. Saudara. Saya suka membaca kenapa mesti mereka sukses. Ternyata begini, pelatihnya bilang, kami itu lakukan latihan khusus berulang-ulang kepada mereka. Ada satu lapangan di mana Tantowi dan Liana itu harus latihan menyerang terus, smash terus. Satu lapangan lagi dipakai untuk menangkis smash lawan aja. Jadi lawan yang smash dia yang tangkis. Ya, menangkis smash lawan. Satu lapangan lagi dipakai untuk latihan servis dan juga untuk bola-bola kecil. Dan Anda perhatikan akhirnya mereka bisa sukses, bisa menjadi juara Olimpiade. Apa yang saya mau sampaikan? Ini penting. Itu sebabnya Anda perlu baca firman berulang-ulang dalam kehidupan kita. Berulang-ulang dalam kehidupan kita. Anda kalau sudah baca Kejadian sampai Wahyu, baca lagi berulang-ulang. Karena firman Tuhan itu yang akan menyegarkan, menguatkan, memulihkan hidup kita semua. Itulah sebabnya Anda butuh ke gereja setiap minggu. Ke rukun setiap minggu. Membangun hubungan. Dengar firman Tuhan, ikut ruang pemulihan. Anda perlu dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Tapi hidupi firman Tuhan juga. Jangan cuma hafal ayat firman. Karena iblis pun hafal ayat firman Tuhan. Karena waktu Yesus dicobai, dia pakai ayat firman Tuhan, saudara, untuk mengatakan sama Yesus. Tapi Yesus bilang, ada tertulis. Artinya apa, saudara? Tuhan ngajar, kita harus hidupi firman Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin, saudara. Yang terakhir, apa yang mengubah kehidupan kita sehingga kita bisa melihat berbeda, yaitu kita mereframe atau membingkai ulang. Kita baca sama-sama Nehemia 1 ayat 8-9, saudara. Firman Tuhan bilang begini, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu. Yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah setelah melakukannya, maka sekalipun orang-orang yang ada di ujung langit akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Anda perhatikan ayat ini. Nehemia berusaha membingkai ulang pikirannya dengan mengingat firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa pada waktu itu, saudara. Perlu sekali kita membingkai ulang sebuah peristiwa dengan bingkai yang lain agar kita bisa memahami makna positif dari sebuah peristiwa dari kehidupan kita, saudara sekalian. Tentu sebagai anak Tuhan, kita membingkai ulang hidup kita, pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Dan saya percaya itulah yang akan mengubah sudut pandang kita, cara
kita melihat sesuatu berbeda dalam kehidupan ini. Saya mau kasih analoginya begini, saudara. Saudara sekalian, satu kali ada seorang paman lah dengan anak umur 9 tahun. Mereka ada lagi di stasiun untuk pergi naik kereta api, saudara sekalian. Ketika ada di ruang tunggu, anak ini berjalan-jalan kayak seolah ganggu ada seorang. Ya sibuk lah di sini semua. Kemudian ada seorang penumpang yang lain merasa risih atau terganggu. Dan kemudian ini anak nakal nih. Kamu sana, masa ganggu kami yang lagi akan menunggu kereta akan datang. Kemudian sang paman ini dengar, paman itu dekati sama penumpang yang lain tersebut. Minta maaf, anak ini sebenarnya tidak nakal, anak ini baik sebenarnya. Ya tapi kan begitu kelakuannya, ganggu kita, lari ke sini, jalan ke sini. Perhatikan dong, lihat dong, jaga dong. Wah gitu kan, kasar sekali penumpang kepada sang paman tersebut, saudara sekalian. Dan kemudian ya kami minta maaf. Ya makanya, jangan cuma minta maaf, jaga dong gitu ya saudara sekalian ya. Orangnya ketus dan sebagainya. Tapi ya ini anak sebenarnya baik. Tapi berapa minggu yang lalu ibunya itu masuk rumah sakit karena kena kanker stadium 3. Dan berapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ibunya meninggal dunia. Bahkan dia tidak punya apa-apa lagi karena ayahnya meninggal dunia karena tabrakan ketika dia masih dalam kandungan. Jadi anak ini tidak punya siapa-siapa lagi dan saya yang akan membesarkan dia, saya lagi membawa dia untuk ke kota saya. Ketika penumpang ini yang tadinya ketus, marah, tiba-tiba ketika mendengar peristiwa ini, bingkai pikirannya berubah. Yang tadinya marah-marah, oh kasihan ya. Aduh ini anak, mari sini nak. Tadinya marah-marah, ketus. Tapi ketika dia melihat sesuatu dari yang berbeda. Dan kemudian dia mulai merangkul. Oh kasihan ya kamu ya. Dia mulai sayang anak tersebut. Kenapa? Karena pikirannya sudah dibingkai ulang, saudara sekalian. Saya mau sampaikan begini. Ketika pun dalam hidup kita alami persoalan-persoalan kehidupan. Bingkai ulang hidup kita dengan firman Tuhan. Perkatakan firman. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Yosua 1 kalau Anda baca, kita baca ulang lagi ya firman Tuhan ini ya. Mungkin sering sekali Anda baca, tapi ini sangat penting sekali firman Tuhan ini. Firman Tuhan bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Wow. Luar biasa firman Tuhan ini. Saudara sekalian, mungkin pun Anda saudara yang hadir hari ini punya pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Anda baca ayat ini saudara. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, kalaupun ada sesuatu yang Anda sedang alami hari yang tidak mengenakan hidup Anda. Anda belajar katakan, Tuhan, Engkau turut bekerja sama dalam segala sesuatu hal ini untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Engkau yang percaya, katakan amin. Saya kasih contoh bagaimana kita mereframe pikiran kita. Mungkin Anda dengar, orang bilang, kau orang gagal. Mengapa kau tidak mereframe, membingkai ulang pikiranmu? Engkau katakan, saya tidak gagal. Tapi saya dalam proses menuju kepada kesuksesan. Wow. Atau mungkin contoh lain. Dunia katakan begini. Kalau engkau dijahati, balas dengan kejahatan. Balas. Saudara, tapi firman Tuhan, engkau reframing, membingkai ulang hidupmu. Firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Dan ini kita anak Tuhan harus lakukan. Bukan cuma sekedar teori. Tapi kita hidupi, kita lakukan firman Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang hanya teori saja. Tapi ketika di hadapan persoalan demikian, wah balas kejahatan, balas juga dengan kejahatan. Tidak, kita anak Tuhan, ketika disakiti pun juga, kita bisa praktekkan firman Tuhan, membingkai ulang pikiran kita, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu baru anak Tuhan, saudara sekalian. Contoh lain dalam kehidupan lain, bilang begini, wah, saya paling tidak suka kerja kelompok dengan si A. Karena sulit diajak kerja cepat. Lambat kerjanya. Tidak sabar saya jadinya. Anda bisa membingkai ulang pikiran begini. Wah kalau begitu bukankah orang tersebut mengerjakannya dengan hati-hati?
Anda bisa membingkai ulang dengan hal tersebut. Contoh lain, saudara. Anda mungkin katakan, Anda bekerja mungkin, saya pusing sekali dengan bos saya, atasan saya. Sering menelpon saya di malam hari untuk urusan pekerjaan. Padahal kan saya ingin istirahat. Kenapa Anda membingkai ulang, mereframing pikiranmu dan katakan, bos telepon saya untuk kerjakan pekerjaan, berarti itu bos mempercayai saya. Dan saya berpeluang untuk menjadi karyawan berprestasi karena dipercaya. Itu membingkai ulang pikiran kita, saudara sekalian. Saya nggak perpanjang firman Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa biar kita semua umat Tuhan yang mendengar secara online, melihat sesuatu dengan berbeda. Engkau bisa melihat keajaiban dan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Engkau melihat hidupmu yang akan diangkat oleh Tuhan. Melihat hidupmu yang dipulihkan. Melihat keluargamu yang bisa dipulihkan Tuhan. Ucapkan, perkatakan, lakukan, dan hidupi firman Tuhan. Anda akan melihat keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang percaya, katakan amin. Jadi kesimpulannya apa yang mengubah hidup kita sehingga kita bisa melihat berbeda? Anda harus membangun hubungan, relate dengan Tuhan yang paling terutama. Tapi juga dengan sesama. Kemudian yang kedua, engkau repeat, pengulangan. Ulang-ulang baca firman Tuhan dalam hidupmu. Ulang-ulang membangun kebiasaan yang baik dalam hidupmu. Yang terakhir, engkau mereframing, engkau membingkai ulang kehidupanmu dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi hamba percaya firman Tuhan hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun masalah yang mereka alami Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Yang lemah hari ini Engkau kuatkan, yang sakit pun Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami punya pengharapan yang besar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Berkati seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Tiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus,
kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Oleh anugerah daripada Tuhan, Dia memberikan keselamatan bagi kita lewat karya salibnya. Dosa kita diampuni dan kita memperoleh hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan kita persiapkan roti dan juga cawan anggur untuk kita bersama-sama menikmati berkat yang besar ini. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan ke atas, saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Oh dialah pasimaku, dialah pasimaku, dialah pasimaku. Mari bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh dialah pasimaku, shimaku dialah. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan oleh kekuatan penyertaan Roh Kudus yang memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin.